Halo semuanya, apa kabar? Dan di awal tahun 2022, IDStack akan mengawali tutorialnya dengan cara mengupload project berbasis Node.js ke suatu hosting. Karena jika teman-teman lihat sebelumnya di tahun 2021, IDStack ini banyak sekali merilis project berbasis Node.js atau JavaScript. Mulai dari bagaimana membangun REST API dengan menggunakan Express.js, kemudian dengan database-nya itu MySQL dan MongoDB. Teman-teman juga bisa melihat ada tutorial Maven, ada kayak MongoDB, Express, Vue.js, dan tentu saja menggunakan JS. Dan ya, mernya juga yang berbasis React juga teman-teman bisa lihat di playlist kita. Dan sampai yang terakhir, teman-teman diajari dengan bagaimana membuat project berbasis Next.js dan Firebase. Nah, untuk kali ini saya nggak sendirian untuk membuat video tutorial kali ini. Di sini kita bareng Bisnet Geo Cloud yang sudah mensponsori video ini, dan mungkin ada baiknya teman-teman bisa lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih untuk Bisnet Geo yang sudah mendukung video ini. Bisnet Geo merupakan cloud service provider lokal pertama yang memiliki fitur multi-zone lengkap dengan fasilitas bandwidth gratis, jaringan antar data center up to 10 Gbps yang termasuk backup jaringan. Selain memiliki standar keamanan terlengkap, Bisnet Geo juga hadir dengan fitur serba free dan unlimited pada layanan cloud dan hostingnya. Bikin layanan digital dan websitemu jadi lebih oke. Oke, langsung saja mulai untuk tutorial bagaimana mengupload project berbasis Node.js ke suatu hosting. Dan terima kasih juga untuk Bisnet Geo Cloud yang sudah mensponsori video ini. Kita juga akan mempraktekkan bagaimana mengupload project Node.js tersebut ke hosting mereka. Oke, untuk produknya teman-teman bisa akses saja sih di websitenya di bisnetgeo.com. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada menu produk, di mana produknya itu ada Neo Virtual Compute, yaitu semacam VPS, kemudian ada Neo Metal, kemudian ada Neo Object Storage. Ini seperti S3 di dalam layanan Amazon. Ini juga bisa kita praktekkan untuk menyimpan suatu file khusus untuk file. Kemudian ada Neo Web Hosting, ini set hostingnya, dan ini ada Neo Dedicated Hosting, di mana kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan fasilitas yang sama seperti set hosting, tapi hanya kita sendiri saja yang pakai di dalam server tersebut, nah teman-teman bisa gunakan Neo Dedicated Hosting ini. Kemudian teman-teman juga bisa beli domainnya di sini. Ada layanan lainnya seperti Geo Private, Geo Public, dan Geo Backup untuk sistem backup dan store dari website kita. Oke, dan karena kita akan menggunakan Neo Dedicated Hosting, jadi saya langsung saja klik di sini dan nantinya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Oke, dan untuk fitur dan keunggulannya ini bisa teman-teman lihat ya, di sini banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman menggunakan dedicated hosting ini. Dan kalau misalkan udah yakin banget nih kita mau pakai, teman-teman bisa daftar aja langsung. Kalau misalkan kita klik daftar sekarang, nanti teman-teman akan diminta untuk input username, ya nama kalian, kemudian email, password, nomor telepon, ya seperti biasa kita melakukan registrasi, mudah sekali. Dan untuk project yang akan kita contohkan di sini, sebenarnya kita akan menggunakan hasil project dari playlist membuat blog dengan full stack JavaScript yang ada di dalam channel ID Stack. Kalau misalkan teman-teman belum lihat, belum pernah mencobanya, teman-teman bisa akses saja di channel kita di ID Stack dan lihat di menu playlist, lalu cari di bagian membuat blog dengan full stack JavaScript. Karena di sini kita akan menggunakan MongoDB juga, Express.js juga, dan tentu saja kita akan menggunakan Node.js untuk package manajernya. Dan nantinya kita juga akan tes ya bagaimana performance dari server Neo Dedicated Hosting ini, karena saya juga sudah menguploadnya di sini di domain yang sudah tertera. Oke, dan nantinya kita akan coba praktekkan bagaimana menguploadnya dari awal. Oke, di sini karena saya sudah memiliki akunnya, teman-teman bisa login aja langsung nantinya ya. Kalau misalnya udah daftar, di sini menunya sederhana banget, ada dashboard, ada services, ada add-ons, kemudian ada billing dan support. Kemudian sini juga ada shortcut untuk quick create dari beberapa produk yang bisa kita pakai. Ada Neo Web Hosting, Neo Web Space, ada Neo Dedicated Hosting. Dan karena saya akan menggunakan Dedicated Hosting, jadi langsung saja di sini ya kita klik
Kemudian nanti teman-teman pilih aja nih flavornya atau paketnya mulai dari 1 core 2 RAM sampai 8 core 8 RAM, dan masing-masing server ini dikapasitasi dengan 60 GB SSD. Jadi ya cukup lah ya untuk memulainya dengan bagian web pro di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang bisnis dan collaboration, sebenarnya banyak lagi ya extension tambahan, mulai dari service backupnya, antivirusnya, kemudian ada SEO toolnya, ada buat smart update 10 domain, dan untuk security plus itu sendiri. Nah, untuk admin panelnya ini kita akan menggunakan Flask ya, bukan menggunakan si panel seperti pada umumnya, dan mungkin sekaligus juga kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Flask admin ini. Ya, sekaligus juga kita akan mempelajari semuanya di dalamnya. Oke. Di sini saya coba pakai yang 2 core 2 RAM aja, dan untuk biaya bulanannya ini 425.000. Dan kalau misalkan teman-teman mau coba yang biasa aja mungkin bisa ya yang 270.000 ini per bulan. Oke, dan saya coba pilih yang web pro di sini. Oke, kita pilih next. Dan selanjutnya nanti teman-teman perlu isikan nama instance-nya, jadi nama kayak servernya ya gitu, atau nama komputernya. Mungkin di sini saya mau isi dengan Neolab. Oke, kemudian console username-nya ini buat SSH-nya Neolab. Oke, dan passwordnya ini password untuk masuk ke Flask adminnya ya. Oke, kalau udah kita pilih next. Dan ya, nanti di sini teman-teman bisa pilih ya billing cycle-nya mulai dari bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Nanti bisa dilihat ini total harganya seperti apa. Dan nantinya untuk pembayarannya sendiri ini support banyak sekali bank ya, jadi teman-teman nggak perlu takut nanti banknya apa aja yang disupport. Nah, semuanya bisa karena saya menggunakan akun trial, jadi bisa langsung membuatnya. Oke, mungkin saya di sini langsung create, lalu nanti tunggu proses pembuatan dari ini dedicated hosting ini selesai. Teman-teman tunggu aja sampai status runningnya ini sebelumnya pending harusnya. Nah, ini statusnya pending, tunggu sampai aktif, dan nantinya teman-teman bisa akses Flask adminnya dari link produk yang sudah tersedia di sini. Oke, sambil nunggu statusnya ini aktif, mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini ada menu domain. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli domainnya dari dedicated hostingnya udah dibeli, kan nggak asik ya kalau misalkan kita akses melalui IP address doang nih, nggak pakai domain, kan nggak keren gitu. Jadi ya kita bisa beli domainnya di sini juga. Teman-teman bisa registrasi new domain, dan nantinya dari masing-masing domain ini akan kita coba mungkin modifikasi ya DNS-nya untuk bisa digunakan ke dalam server yang sudah kita beli, baik itu di dalam share hosting atau di dalam web hosting, dedicated hosting atau web space. Coba kita cek lagi di dedicated hosting, udah belum ya? Nah, ini udah aktif nih statusnya. Kita coba masuk ya, lihat di bagian Neolab di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini statusnya sekarang running. Oke, kalau misalkan di sini ada tombol untuk pause, restart, sama turn off. Kalau misalkan si servernya ini mau kita matikan dulu, ini bisa juga. Kemudian ada informasi billing cycle-nya, ada instance overview, sampai dengan di sini ada akses kredensialnya. Jadi ada username sama URL untuk masuk ke Flask adminnya. Oke, mungkin untuk masuk ke adminnya kita bisa klik aja langsung di HTTP ini. Oke, seperti biasa, mungkin karena SSL-nya belum kita verifikasi atau belum kita install ya, jadi biasanya kayak gini. Oke, dan di sini kita coba masukkan username-nya ya, yaitu admin, kemudian password yang sebelumnya kita sudah isikan waktu buat instance-nya. Kalau udah kita coba login. Nah, kalau misalkan teman-teman udah masuk nih ke dalam admin panelnya di dalam Flask, nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama kita lakukan itu perlu memasukkan domain, karena kalau misalkan kita belum tambahin domain di sini masih belum bisa ngapa-ngapain nih, masih belum bisa kita otak-atik ya. Jadi kita perlu tambahkan domain, kita klik aja di sini. Lalu teman-teman isikan domain yang teman-teman miliki. Kalau bisa sih teman-teman belinya di sini juga ya, karena biar lebih mudah aja buat konfigurasinya gitu. Jadi teman-teman bisa cek ya di bagian domain di sini. Kita klik bagian domain, nanti kita pilih domain yang mau kita pakai. Lalu di sini ada manage DNS, dan ya nantinya kita akan coba menginputkan record yang sama.
Jadi karena domain yang akan kita gunakan adalah ID Lab ID nih contohnya. Kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan juga username untuk SSH di sini mungkin neo admin. Passwordnya ya teman-teman usahakan sama biar mudah diingat kayak gini. Dan langkah selanjutnya ini IP publicnya ini perlu kita copy, lalu kita masukkan ke bagian DNS dari si ID Lab-nya. Jadi kita masukkan di sini dengan tipe tipe A, oke. Dan di sini value name-nya itu dan value di bagian sini itu IP address dari IP public milik dedicated hostingnya. Kita pilih add kalau sudah. Nah, kayak gini nih. Tipenya A, name-nya itu kemudian value-nya itu IP address dari si hostingnya. Jadi kita perlu daftarkan seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita install juga SSL-nya supaya HTTPS di sini aktif ya. Kemudian enable Git support. Nah, ini karena kita akan menggunakan project yang udah ada di Git sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman akses di sini nih di URL yang saya gunakan, ini bisa di dalam code ini bisa kita pilih lalu copy URL Git-nya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman juga punya project Node.js khususnya Express di sini kalau misalkan mau pakai itu tinggal masuk ke bagian kode terus copy bagian link Git-nya. Nanti bisa kita implementasikan di sini. Oke, dan nantinya akan disimpan ke directory HTTP docs milik dari si hostingnya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya udah semuanya, kita pilih oke. Oke, di sini tampilan kalau misalkan ID Lab-nya ini atau domainnya ini udah berhasil kita masukkan ke dalam Flask. Tapi untuk project Node.js-nya ini masih belum kita apa-apakan. Harusnya di sini ada menu Node.js, tapi karena belum kita install service dari Node.js ini, jadi kita masih belum bisa pakai. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman masuk ke bagian menu extensions di sini. Oke, teman-teman klik aja. Oke, jadi ini tampilan dari extensionnya. Jadi teman-teman perlu cari aja nih extensionnya di sini, yaitu Node.js. Oke, teman-teman ketikin aja. Nah, nanti muncul nih Node.js. Kita klik. Dan langkah selanjutnya kita perlu install Node.js ini supaya bisa dipakai di dalam server kita. Jadi kita klik install aja. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kalau udah selesai nanti ada notifikasinya juga ya di pojok sini. Oke, Node.js extensionnya berhasil diinstal. Nah, kalau misalnya udah diinstal, kita tinggal coba implementasikan di bagian website dan domain yang sudah kita daftarkan tadi ya. Kita balik lagi ke menu website dan domains. Nah, nantinya selanjutnya di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, sekarang udah ada nih tampilan dari Node.js-nya atau menu Node.js-nya pada domain yang udah kita tambahkan tadi. Nah, kita coba klik aja ya di bagian sini. Kalau misalkan notifikasinya di sini merasa terganggu, nggak apa-apa sih, bisa di minimize juga ya di bagian pojok bawah sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita config beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu cari dulu nih dokumen rootnya udah benar belum. Jadi lokasi dokumen rootnya itu sesuai dengan yang udah kita clone nggak projectnya. Harusnya sih di dalam ya HTTP docs ini udah ada ya. Di sini ada directory source sama public sebenarnya udah kita pakai. Jadi teman-teman cek aja ya di bagian sininya udah sama belum, ada public source, kemudian ada beberapa file juga yang perlu teman-teman lihat. Kalau misalkan dirasa udah betul, nanti kita tinggal coba. Nah, di sini nih application root-nya juga harus sama lokasinya. Jadi kita perlu klik nih di bagian slash-nya, bukan di bagian open. Kalau misalnya di bagian open nanti buka file manager. Kita klik bagian slash-nya di sini dan kita arahkan juga di dokumen root yang sama. Nah, karena dokumen root saya ini masuk ke HTTP docs juga, jadi ya kita arahkan sini. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam public atau di dalam directory lain, ya perlu teman-teman sesuaikan juga ya sama project Node.js-nya. Kalau misalkan udah nih, tinggal kita klik OK. Dan seharusnya file app.js-nya ini udah teman-teman berhasil temukan. Kalau tadi kan masih error, nah sekarang udah nggak ada pesan errornya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai selain file app.js, ya sesuaiin aja ya dengan isi dari package.json-nya kan kita menentukan file utama atau file index dari si aplikasi JS-nya ini pakai apa. Nah,
biasanya sih ada app.js ya bawaan dari si Node.js-nya, tapi kalau misalkan teman-teman custom kayak file server.js atau apapun ya teman-teman sesuaikan aja gitu. Nah, bisa dilihat ya di sini ada mainnya itu app.js. Jadi karena saya menggunakan file yang sama juga, jadi ya udah nggak usah ada yang diedit lagi. Oke, kalau misalkan udah fix, kemudian Node.js versinya juga udah disesuaikan dengan versi yang kita pakai pada saat development, kita coba enable aja Node.js-nya di domain ini. Oke, tampilannya udah kayak gini nih. Kalau misalkan udah kayak gini, kita bisa klik di bagian npm install-nya karena project yang kita pakai ini kan basicnya itu atau basisnya itu kan Express.js. Jadi si vendor atau library Express-nya itu perlu kita install terlebih dahulu. Kecuali kalau misalkan teman-teman pakai framework kayak Vue atau React yang udah di deploy, jadi si projectnya ini udah kita build dulu untuk ready production dan langsung kita upload, ini nggak perlu install lagi sebenarnya si npm-nya, tapi karena kita masih butuh jadi kita klik untuk menginstalnya. Oke, kita klik aja npm install. Nah, nanti tunggu sampai installation dependencies-nya ini berhasil. Oke, kita bisa tunggu. Dan sambil nunggu sebenarnya kita bisa aja sih minimize sambil menghapus beberapa file yang sebenarnya udah nggak kita pakai lagi. Jadi kita bisa akses nih di application root di bagian open. Sebenarnya secara default itu ada beberapa file yang udah ada ya dari si Flask adminnya ini dan bisa kita hapus karena emang nggak kita pakai juga sih. Oke. Jadi di dalam file manager dari root directory si domain ini kita bisa buka dan ada beberapa folder yang bisa kita hapus. Ini karena kita nggak pakai CSS, image, kemudian ada test juga nggak kita pakai, favicon, index.html. Nah, ini bukan file kita, jadi bisa langsung kita remove. Kita pilih remove di sini. Oke, dependensinya udah berhasil kita install nih. Kita bisa close dan ya coba kita akses ke halamannya. Jadi sebenarnya bisa kita langsung klik aja sih di domainnya di sini, aplikasi URL-nya kita bisa buka ya. Kita coba. Oh ya, karena di sini juga kan kita pakai database-nya itu dari cloud si MongoDB-nya gitu ya, belum diinstal di dalam si Flask-nya. Jadi sebenarnya di dalam file app.js ini masih ada yang perlu kita edit. Jadi bisa aja langsung kita klik di file app.js-nya melalui file manager tadi. Nah, di bagian sini, di bagian Mongoose Connect-nya atau mungkin teman-teman bisa cari ya lokasi dari si URL atau host dari si MongoDB-nya ini di mana. Nah, tinggal kita paste aja kalau misalkan teman-teman pakai si cloud MongoDB-nya. Nah, ini saya udah ganti nih. Kalau misalkan udah selesai, tinggal apply atau langsung oke, nggak apa-apa. Nanti kita bakal balik lagi ke halaman sebelumnya atau ke halaman si ini ya di bagian website dan domains milik ID Lab. Dan kalau misalkan udah ada perubahan kayak gini, disarankan sih kita melakukan restart app atau ya kita disable dulu nanti enable lagi. Untuk lebih amannya sih biasanya saya menggunakan disable node dulu lalu kita enable kemudian. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cepat bisa lakukan restart aja sih nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya udah tampilannya kayak gini bisa enable lagi Node.js-nya. Dan kalau misalkan udah dicoba ya udah enable, udah tampilannya kayak tadi lagi nih ada berapa tombol tadi ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada restart app, npm install, run, dan disable. Berarti udah jalan lagi nih si Node.js-nya. Kalau misalkan udah, mungkin bisa kita akses nih di domainnya di idlab.id yang udah kita pointing ke server kita. Dan ini tampilan dari project Node.js kita yang udah kita upload ke dalam hosting. Dan tentu saja teknologi yang kita pakai ini adalah Node.js, kemudian backend-nya menggunakan Express.js, template-nya menggunakan EJS. Oke, dan ya di sini kita bisa coba sih buat postingan baru. Oke, dan database-nya juga kita menggunakan MongoDB. Semuanya udah bisa kita pakai. Misalkan judul, kemudian di sini subjudul dan ini oke, di sini kita pakai WYSIWYG juga, pakai rich editor. Oke, di sini kita mungkin isi aja sih konten dari blognya. Kita submit dan berhasil kita masukkan juga. Oke, semuanya udah bisa kita coba ya, kita coba klik di sini. Nah, ini tampilannya. Kita bisa kembali ke halaman home. Kita bisa lihat postingan yang lain kayak gini.
nih contohnya. Oke, dan kita juga bisa edit atau hapus postingan yang udah ada. Oke, dan untuk bagaimana membuat project ini, sekali lagi teman-teman bisa akses aja sih di channel kita di ID Stack, dan teman-teman bisa cek playlist dari membuat blog dengan full stack JavaScript-nya. Dan kalau misalkan ngomongin performanya sih, di sini saya sudah tes ya di domain yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini untuk ratingnya sendiri B ya. Jadi performance dan strukturnya ini udah oke banget. Kalau misalkan struktur ini dari sisi codingnya, kalau misalkan di performance ini keseluruhan dari penulisan atau optimasi coding kita juga dengan server yang digunakan. Kebetulan ini tes server lokasinya juga dari Kanada ya. Dari si server ini kan data centernya ada di Indonesia nih. Terus kalau misalkan diakses dari luar juga performance-nya udah bagus, ya apalagi kalau misalkan kita tes di lokal jaringan atau di internet yang ada di Indonesia juga, pastinya lebih kencang lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk tutorialnya. Kalau misalkan dirasa video ini teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau misalkan dirasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share supaya teman-teman lainnya juga bisa ikut belajar. Oke, sekian dan sampai jumpa di seri tutorial lainnya.